Saudara, anak jalanan kerap disisihkan dalam kehidupan. Mereka dianggap sampah yang tidak diperlukan. Terlebih lagi mereka yang sudah terjerumus dalam masalah narkoba atau minuman keras. Namun hal ini tidak berlaku bagi Maman Imanul Haq Fakih, pengasuh pondok pesantren Al-Mizan Ciberolang, Jatiwangi, Majalengka, Jawa Barat. Para anak jalanan ini justru diasuhnya untuk lebih mengenal dunia dengan tidak melupakan nilai-nilai agama. Berikut sosok Kiai Maman Imanul Haq seperti yang dilaporkan Ridwan Pamungkas. Berbeda dengan kiai lainnya, Maman Imanul Haq Fakih, kiai muda kelahiran Sumedang tahun 1972 ini memiliki gaya ceramah yang berbeda. Bahasanya sederhana, penuh humor dan berpihak kepada kaum lemah. Namun yang lebih membuat Kang Maman, begitu ia disebut, dikenal adalah upaya merangkul anak muda jalanan untuk dijadikan santrinya. Caranya dengan mengajak mereka bermain musik dan ilmu bela diri. Sepertinya tampak sepele, namun disinilah justru kekuatan Kiai Maman untuk membawa para anak jalanan ini mengenal kehidupan yang sesungguhnya. Berawal dari musik, Maman menjadikan mereka sosok yang nantinya akan memahami hidup dan keberagamaan. Awalnya sulit, namun perlahan tapi pasti, para pengguna narkoba dan penggemar minuman keras tertarik untuk mengikuti ajakan Maman. Tidak hanya itu, mereka juga diajak untuk mengikuti pendidikan formal di pesantren Maman beserta santri umum lainnya. Semua diberikan tanpa biaya sepeser pun. Kenapa mereka harus membasuh wajah? Kita ajarkan pada mereka supaya wajah ini mengeluarkan cahaya, yaitu optimisme, lalu senyum yang ceria demi masa depan, serta rasa malu. Mereka jadi tahu, oh ya, jadi wudhu itu tidak sekedar membasuh wajah ya, tetapi melahirkan optimisme. Selain diberi sentuhan nilai agama, para mantan anak jalanan ini diajari berkebun dan beternak. Mereka tidak dipaksa untuk mengikutinya. Dengan kesadaran sendiri, mereka menuruti perintah Maman. Cara seperti inilah yang membuat para anak jalanan ini tertarik. Tidak ada paksaan, namun dengan sentuhan batin, mereka merasa dihargai sebagai manusia. Ini di dalam dengan agama yang amat baik. Keinginan sendiri ke depan supaya saya menjadi orang berguna bagi orang tua saya dan juga bangsa saya. Awalnya tidak tahu sama sekali, sekarang seenggak-enggaknya gitu tahulah pedoman gitu. Lewat ketekunan Kiai Maman, akhirnya para anak jalanan ini mulai kembali menjadi anak yang memiliki harapan. Setidaknya ini terwujud lewat kiprah mereka dalam kelompok musik dan seni debus anak jalanan yang didirikan untuk santri mantan anak jalanan yang diberi nama Kibuyut. Bagi Maman, menjadi kiai bukan sekedar mengajarkan ilmu atau berdakwah. Baginya, kiai adalah orang yang bisa memberi contoh konkret bagaimana seharusnya mengajak seseorang untuk mengenal Tuhannya. Biarkan apa yang ada pada potensi mereka dikembangkan, lalu kami ingin sekedar menyertai mereka pada konteks musiknya oke milik mereka, dan kita mengisinya dengan sairan-sairan sholawat yang bernuansa agamis. Kiai Maman hanya berupaya agar manusia bisa menghargai manusia lain. Baginya, siapapun manusia itu tetap memiliki harapan untuk meraih kehidupan yang lebih bermakna. Baginya, semua manusia layak untuk dimanusiakan. Islam mengajarkan kita untuk menjaga hubungan yang harmonis, baik hubungan dengan Allah, hubungan dengan sama manusia, dan hubungan dengan alam sekitar ini. Hubungan pertama adalah hablum minallah. Sebagai seorang hamba, kita selalu menunjukkan ketaatan yang total kepada Sang Khalik, yaitu Allah. Ketaatan itu akan melahirkan nilai totalitas dalam hidup kita, dan kita meyakini bahwa tidak ada yang kuasa kecuali Allah. Tidak ada yang abadi kecuali Allah. Tidak ada yang tidak akan hancur kecuali Allah. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wahai hamba Allah, hubungan yang kedua adalah hubungan dengan sesama manusia. Sesama agama,
kita dituntut untuk selalu mengukuhkan ukhuwah Islamiyah. Jauh setelah itu, Islam pun mengajarkan untuk menjaga hubungan dengan orang-orang yang berbeda dengan kita. Dalam Al-Muwatta, Imam Anas bin Malik mengatakan bahwa ungkapan yang perlu dihindari oleh kita adalah menyebut wahai kafir pada saudara kita sendiri. Rasulullah bersabda, "Man qala li akhihi ya kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma." Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya, "Hei kafir," maka salah satu di antara mereka telah terjerumus dan bertanggung jawab kepada kekufuran nanti di akhir. Islam mengajarkan kita untuk selalu toleransi, menghargai, dan berlemah lembut. Makanya ketika Siti Aisyah berjalan dengan Rasulullah, tiba-tiba ada orang Yahudi memanggil Rasul, "Assalamualaikum ya Muhammad, celaka engkau Muhammad." Siti Aisyah terpancing emosinya, dan dia menjawab, "Celakalah engkau wahai Yahudi, dan laknat Allah bagimu." Rasulullah tersenyum dan menenangkan istrinya. Jangan kita balas kekerasan itu dengan cara yang kasar. Bersikaplah lembut dalam semua perkara. Itulah ajaran Islam. Hubungan ketiga adalah hubungan hablum minal alam. Bagaimana kita menjaga lingkungan ini, menjaga alam ini. Tidak boleh ada yang merusak, tidak boleh ada yang melakukan illegal logging, tidak boleh ada yang melakukan pencemaran. Dan ini diperlihatkan di ajaran Islam dalam haji misalnya. Saat kita telah mengenakan kain ihram, maka kita dilarang untuk mencabut satu rumput pun di tanah haram itu. Subhanallah, hamba Allah, inilah prinsip dalam Islam. Kita jaga hubungan kita dengan Allah agar kita menjadi hamba yang saleh. Kita pun berlaku untuk menjaga hubungan dengan sama manusia agar kita menjadi orang yang khairun nas anfa'un nas, dan lingkungan ini harus kita jaga. Dengan itu, kehidupan yang lebih baik akan kita raih.